Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penetapan tersebut seiring dengan meningkatnya kasus karhutla dan semakin parahnya kabut asap di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Palangkaraya menaikkan status kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat. Penetapan ini seiring dengan peningkatan kasus kebakaran lahan dan kondisi udara Palangkaraya yang terus dibekap asap pekat. Sebagai konsekuensi penetapan status tanggap darurat ini, penanganan kebakaran hutan dan lahan akan melibatkan seluruh unsur, mulai dari TNI Polri, kementerian terkait hingga relawan. Status tanggap darurat karhutla berlangsung selama 2 pekan hingga 12 Oktober 2023. Tentunya peningkatan status ini ada dasarnya ya. Dasarnya adalah SOP kebencanaan ya, yang khususnya yang berkaitan dengan karhutla, di mana kita sudah melihat data, memperhatikan data yang ada, antara lain misalnya data ISPU kita yang sudah pada angka tidak sehat. Pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk penanganan masyarakat yang terdampak kabut asap. Fasilitas kesehatan ini tersedia di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya. Kualitas udara di Kota Palangkaraya terus memburuk selama beberapa pekan terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Andre Faisal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari Palangkaraya, kita terhubung dengan kontributor BUniverse di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andre Faisal. Selamat sore, Andre. Apakah sudah ada informasi terkait aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut pasca pemerintah menetapkan status tanggap darurat karhutla? Baik, Stefani, selamat sore dan pemirsa BTP dimanapun berada. Dapat saya laporkan kondisi terkini terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya yang sempat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan di mana saya berdiri saat ini, tepat di samping areal perlintasan Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Untuk kondisi kabut asap, secara kasat mata kabut asap masih terlihat cukup jelas. Namun kondisinya masih terbilang cukup aman untuk melakukan pendaratan ataupun penerbangan. Meski demikian, dari informasi yang saya terima dari Kepala Bandara Cilikriwut Palangkaraya tadi siang, untuk hari ini terdapat satu penerbangan yang mengalami penundaan atau delay, yakni penerbangan dari Surabaya menuju Palangkaraya milik maskapai Lion Air. Berdasarkan jadwal yang seharusnya, berdasarkan informasi yang saya dapat, maskapai Lion Air ini mendarat di Bandara Cilikriwut Palangkaraya pada pukul 10.20 WIB pagi tadi seharusnya, namun mengalami keterlambatan selama 3 jam dan jadwal yang ditentukan menjadi pukul 13.20 akibat pengaruh cuaca dan jarak pandang di bawah batas aman. Terkait pesawat yang sempat dialihkan pendaratannya pada Senin sore kemarin, yaitu maskapai Batik Air rute Jakarta Palangkaraya yang seharusnya mendarat di Bandara Cilikriwut Palangkaraya itu pada pukul 16.45 waktu Indonesia bagian barat menjadi dialihkan ke, maksud kami seharusnya mendarat di Bandara Cilikriwut Palangkaraya pukul 16.45 dialihkan ke Bandara Ujung Pandang, dan maskapai Lion Air rute Jakarta Palangkaraya harusnya mendarat pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat dialihkan ke Bandara Balikpapan. Kepala Bandara Cilikriwut Arda Wulanigara menjelaskan pengalihan pendaratan ini sudah sesuai dengan standar operasi keselamatan penerbangan. Meski pendaratan sempat dialihkan, dua maskapai Batik Air rute Jakarta Palangkaraya dan Lion Air rute Jakarta Palangkaraya akhirnya bisa kembali menuju Bandara Cilikriwut setelah kondisi kabut asap mulai berkurang. Baik, Andre, apakah sudah ada perbedaan atau perubahan penanganan setelah pemerintah Kota Palangkaraya menetapkan status tanggap darurat? Selama ditetapkannya status tanggap darurat, upaya penanganan karhutla
di wilayah Kota Palangkaraya saat ini pemerintah Kota Palangkaraya bersinergi dengan instansi terkait termasuk dengan TNI Polri, dibantu juga oleh pemerintah provinsi dan dari Kementerian KLHK, di mana sampai saat ini masih ada beberapa titik api yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya yang kondisinya saat ini masih dalam penanganan, Stephanie. Baik, terima kasih Andre Faisal, kontributor Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.